Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kayu yang beranggotakan yang pertama Erwin Firmansyah, yang kedua Pramudia Yuma, yang ketiga Nur Sutrisna, dan yang terakhir saya sendiri Angga Bagionugroho. Di sini kami ingin membahas mengenai perkembangan jurnal material kayu dalam rentan waktu 2020 sampai 2023. Sebelum masuk ke dalam materi, sedikit ingin menjelaskan mengenai pentingnya material kayu. Material kayu itu sifatnya berkelanjutan. Kayu merupakan material yang dapat diperbarui, menawarkan alternatif ramah lingkungan terhadap material konvensional seperti beton dan baja. Potensinya kayu itu tinggi. Kayu memiliki potensi untuk menggantikan material konvensional, mengurangi dampak negatif pada lingkungan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Lanjut untuk Jurnal Nasional Kayu pada tahun 2020, yang berjudul Kajian Desain Jembatan Sederhana Tipe Hollow Section Truss atau HST dari material kayu kamper. Di sini terdapat tantangan infrastruktur atau masalah. Pada jurnal tersebut terdapat suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia, terkhususnya pada daerah-daerah pedesaan yang membutuhkan akses berupa jembatan untuk akses penyeberangan. Dikarenakan jumlah pedesaan Indonesia yang terdapat kurang lebih 80.000 desa dengan estimasi 3-4 jembatan per desanya, sehingga pemerintah memerlukan peminimuman budget untuk biaya setiap jembatannya, akan tetapi dengan harapan hasil yang memuaskan. Pada jurnal ini terdapat inovasi HST atau penggunaan hollow section truss dari kayu kamper lokal menawarkan solusi efisien dan berkelanjutan. Hasil studi desain K-Truss terbukti paling ideal, menghemat material hingga 14,90% untuk batang tarik dan 13% untuk batang tekan. Tambahan sedikit metodologi dan keuntungan desain HST. Untuk simulasi kekuatan, analisis kekuatan struktur dilakukan menggunakan perangkat lunak STAAD Pro V8i untuk memastikan stabilitas dan ketahanan jembatan. STAAD Pro V8i ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain struktur 3D dari baja dan beton. Aplikasi ini dikenal karena kemampuannya untuk menghemat waktu dan beragam aplikasi penggunaannya. Uji material, kayu kamper diuji untuk menentukan kadar air, berat jenis, dan modulus elastisitas guna memastikan kualitas dan kekuatan material. Efisiensi material, penggunaan K-Truss memungkinkan penghematan material dan biaya dengan pemanfaatan optimal kayu lokal yang tersedia. Lanjut untuk Jurnal Internasional Kayu pada tahun 2020 yang berjudulkan Mechanical Properties of Reinforced Sustainable Wood Structure with Basalt Fiber Reinforced Polymer, atau dalam bahasa Indonesianya penguatan kayu dengan BFRP. BFRP adalah material struktur yang terbuat dari polimer yang diperkuat serat basalt. BFRP memiliki berbagai keunggulan seperti kekuatan tinggi, modulus elastisitasnya tinggi, kekuatannya juga tinggi, ketahanan korosi yang baik. BFRP dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti balok kontur, kolom, dan diafragma dalam konstruksi. BFRP juga dapat digunakan sebagai pengganti tulang baja yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penggabungan kayu dengan serat basalt atau BFRP menghasilkan material yang ramah lingkungan dan memiliki kekuatan yang ditingkatkan. Untuk peningkatan kekuatan, penggunaan BFRP dapat meningkatkan kekuatan kayu hingga 70%, membuat kayu itu setara atau bahkan lebih kuat daripada baja. Lanjut untuk aplikasi struktural, material ini ideal untuk aplikasi struktural dalam konstruksi berkelanjutan, mendukung bangunan yang lebih kuat dan tahan lama. Ya, terima kasih Mas Angga. Saya lanjutkan untuk masuk ke Jurnal Internasional Kayu 2021.
Di sini terdapat inovasi material kayu berbasis bio. Kemudian material transparan. Penelitian terbaru berfokus pada pengembangan material kayu yang berbasis bio transparan membuka peluang baru untuk aplikasi estetika dan fungsional di masa depan. Kemudian material katalitik. Material kayu berbasis bio ini dengan sifat katalitik sedang dikembangkan untuk aplikasi kimia dan biologi yang bisa membuka potensi baru untuk keberlanjutan di masa depan. Kemudian ada teknologi ramah lingkungan, teknologi seperti asetilasi dan furfurilasi yang digunakan untuk meningkatkan sifat dan kinerja material kayu tanpa dampak negatif pada lingkungan sekitar. Tantangan dan pendekatan berkelanjutan. Yang pertama, perekat berbasis fosil, yang di mana penggunaan perekat berbasis fosil masih mendominasi industri kayu, menyebabkan ketergantungan pada bahan yang tidak berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ada biaya tinggi dan skala industri menjadi hambatan utama dalam pengembangan dan adopsi teknologi kayu berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada konsep cascading. Konsep cascading itu mendorong penggunaan kayu untuk berbagai produk sebelum digunakan sebagai sumber energi. Kemudian untuk memaksimalkan pemanfaatan dan mengurangi limbah pada kayu tersebut. Kemudian yang keempat itu ada daur ulang. Ini untuk meningkatkan daur ulang material kayu, mengurangi limbah, dan kemudian meningkatkan efisiensi dan mendukung ekonomi sirkular dalam industri kayu. Nah, untuk pemanfaatan di serbuk kayu kamper, itu yang pertama adalah limbah industri. Serbuk kayu dari industri furnitur sering terbuang, menimbulkan masalah lingkungan dan kehilangan potensi pemanfaatan. Kemudian yang kedua, bahan tambahan beton. Serbuk kayu dapat digunakan sebagai bahan tambahan beton, mengurangi limbah, dan meningkatkan sifat material konstruksi. Jadi untuk tambahan dan menggunakan kayu ini bisa memperkuat kuat tekan beton. Nomor 3, meningkatkan kekuatan beton. Penambahan 1% serbuk kayu meningkatkan kuat tekan beton hingga 9,58%, menghasilkan beton yang lebih kuat dan berkelanjutan dibandingkan dengan beton-beton konvensional biasanya. Ya Mas, terima kasih Mas. Untuk Jurnal Internasional Kayu 2022, Sistem Struktur Rumah Tradisional Banjar. Pertama, elemen struktural unik. Rumah Banjar menggunakan elemen struktural khas seperti tihang, kolom kayu kontinu, dan watun atau balok pengikat melintang yang dirancang untuk ketahanan di lawan rawa. Kedua, stabilitas tinggi. Sistem tihang atau watun memberikan stabilitas tinggi terhadap beban struktural, memastikan rumah tetap kokoh meskipun kondisi tanah tidak stabil. Ketiga, ketahanan tinggi. Rumah Banjar dikenal dengan ketahanannya dapat bertahan lebih dari 100 tahun tanpa kerusakan signifikan, membuktikan keunggulan material kayu dan desain tradisional. Untuk Jurnal Nasional Kayu 2022, di sini ada inovasi material kayu, laminasi kayu. Penelitian pada tahun 2022 menunjukkan bahwa laminasi kayu, sengon, dan glugu dengan sambungan paku dapat meningkatkan kekuatan lentur hingga 46% dan elastisitas hingga 29%. Ini membuktikan efektivitas laminasi kayu sebagai alternatif material struktural yang ramah lingkungan. Beton serbuk kayu. Penelitian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pencampuran 3% serbuk kayu dalam beton menghasilkan beton ringan dengan kekuatan yang cukup untuk aplikasi non-struktural. Penambahan NaNO3 meningkatkan kekuatan tekan awal beton, mendukung konsep konstruksi berkelanjutan. Selanjutnya dijelaskan dengan rekan saya, Mas Pramudya. Baik, terima kasih Mas Ima.
Selanjutnya saya jelaskan untuk Jurnal Internasional Kayu 2023. Persepsi masyarakat terhadap kayu yang pertama itu persepsi positif. Kelompok pria, warga yang lebih tua, dan dengan pendidikan tinggi cenderung percaya bahwa kayu itu ramah lingkungan. Dan untuk persepsi yang kedua, yaitu persepsi negatif. Kelompok wanita, generasi muda, dan masyarakat perkotaan menyoroti dampak negatif terhadap biodiversitas dan keberlanjutan hutan. Dan yang ketiga, rekomendasi. Industri kayu perlu meningkatkan komunikasi dan edukasi mengenai dampak iklim dan keberlanjutan untuk memperbaiki persepsi masyarakat. Oke, next. Jurnal Nasional Kayu 2023. Temuan dan inovasi utama yaitu pertama efisiensi bahan. Penggunaan kayu laminasi, serat, basalt, dan desain HST meningkatkan kekuatan dan efisiensi material, memaksimalkan pemanfaatan kayu. Selanjutnya adalah keberlanjutan. Konsep cascading, daur ulang limbah kayu, dan teknologi ramah lingkungan mendukung pengurangan emisi karbon, menciptakan siklus material yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu stabilitas struktural. Inspirasi dan desain tradisional rumah Banjar menunjukkan keunggulan adaptasi pada kondisi lahan spesifik seperti rawa, menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern. Tantangan yang dihadapi yaitu pertama biaya tinggi, teknologi seperti furfurilasi dan asetilasi memerlukan investasi besar, membatasi skalabilitas dan aksesibilitas bagi industri kecil. Skalabilitas terbatas, inovasi material kayu sering terbatas pada aplikasi kecil atau prototipe, belum mencakup skala industri yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah persepsi negatif. Beberapa kelompok masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap keberlanjutan kayu, mempengaruhi adopsi luas dan penerapan teknologi baru. Terima kasih Mas Pramudia. Untuk arah penelitian di masa depan, ini terdapat teknologi hemat biaya, yaitu pengembangan metode yang lebih murah, seperti kombinasi serat basal yang sudah dijelaskan tadi dan kayu laminasi, membuka aksesibilitas bagi industri yang lebih luas. Kemudian masuk ke penerapan luas, penelitian atau jurnal tersebut untuk mendukung aplikasi material kayu dalam berbagai sektor konstruksi berkelanjutan, membuka peluang untuk solusi bangunan yang ramah lingkungan. Kemudian kombinasi material baru, menggabungkan kayu dengan material berbasis bio yang seperti sudah dijelaskan tadi, untuk meningkatkan sifat mekanis dan berkelanjutan. Kemudian dapat menciptakan material hybrid yang inovatif. Pada gambar tersebut, saya jelaskan secara detail. Jadi poin utama kesimpulannya itu pertama, keberlanjutan material kayu dipromosikan sebagai solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan oleh simbol daur ulang dan grafik kenaikan yang mempresentasikan peningkatan penggunaan kayu yang mendukung prinsip keberkelanjutan. Kemudian ada inovasi teknologi, penerapan teknologi baru seperti laminated wood, hollow section, menunjukkan material kayu dapat dimodifikasi untuk menjadi lebih kuat, efisien, dan cocok untuk berbagai jenis konstruksi modern, termasuk struktur besar seperti jembatan pada gambar tersebut. Kemudian efisiensi konstruksi, efisiensi pengguna material kayu telah ditingkatkan melalui teknik inovatif seperti laminasi dan desain hollow yang membuat kayu lebih ringan namun tetap kuat. Kemudian aplikasi material kayu kini digunakan dalam berbagai proyek konstruksi, mulai dari bangunan sederhana hingga proyek besar seperti jembatan, menunjukkan fleksibilitas dan manfaat ekonomisnya. Kesimpulannya, pertumbuhan positif dari 2020 sampai 2003 tentang material kayu, grafik, dan indikator peningkatan mencerminkan keberhasilan dalam implementasi inovasi ini baik dari segi teknis maupun lingkungan, menjadikan kayu sebagai material yang semakin relevan dalam konstruksi di masa depan. Ya, kurang lebih mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kayu. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.